Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Syukur alhamdulillah karena dengan rahmat Allah pada malam ini, malam Jumat, kita dapat melanjutkan pelajaran tafsir Al-Quran dan nanti akan dilanjutkan istighatsah online. Pada malam ini masih lanjutan dari pelajaran tafsir kemarin. Saat ini kita akan mengungkap keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, terutama keutamaan Al-Fatihah pada malam ini yang mungkin tidak bisa selesai, tapi akan dipersingkat. Keutamaan Al-Fatihah ini kami sudah ungkap dalam bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian 77 angka 7 ini juga kita akan ungkap, terhindar dari 7 bahaya dan 7 konsep menjaga kesehatan dalam Al-Quran. Karena pada saat sekarang ini masalah Corona, masalah at-ta'un yang sekarang merajalela di seluruh dunia. Baiklah, kita ungkap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah, Alhamdulillah ummul Quran wa sab'ul mathani. Alhamdulillah itu ummul Quran, induknya Al-Quran, dan 7 yang diulang-ulang. Wa fi riwayatin yazidu qala fi fatihatil kitab ya fatihatul kitab wa hiya sab'ul mathani wal Qur'an wa azim. Di dalam riwayat Yazid fi fatihatil kitab ya fatihatul kitab wa hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Fatihah Alkitab dan pembukaan Al-Quran ialah 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini kalau kita ungkap satu persatu, ini banyak sekali riwayatnya, tapi kita akan pilih saja. Kemudian di dalam surah Hijr ayat 87, walaqad atayna sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh kami telah datangkan 7 yang berulang-ulang dan Al-Qur'anul azim. Ini perlu saya sampaikan karena beberapa bulan yang lalu keliling Sulawesi, Wakatobi dan juga Selayar dan pulau-pulaunya di jalan, saya ketemu di jalan, baik laki perempuan tapi bukan santri, berapa ayat Al-Fatihah itu? Kurang lebih ada lebih 10 orang yang saya tanya dalam perjalanan itu, bahkan di kota Bandung itu DKM masjid, tapi tidak tahu Al-Fatihah itu 7 ayat. Bahkan yang di Bandung menyatakan 9 atau 10, Pak. Kemudian baru-baru ini juga ibu-ibu saya tanya, Masya Allah, luar biasa. Jadi ini pengalaman bagi saya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau kita buka ada buku saya, tapi terkenal ada 12 nama Al-Fatihah yang terkenal, ada 12 yang terkenal. Tetapi kalau saya temukan dengan apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama, itu ada 36 yang saya temukan nama Al-Fatihah. Kalau At-Taubah itu 11, tapi Al-Fatihah 36. Tapi yang terkenal ada 12 nama surah Al-Fatihah ini. Satu di antaranya Sab'un minal mathani. Kemudian Abi Sa'id Al-Ma'ali Al-Ansari pernah diundang oleh Rasulullah, tetapi karena sedang sakit beliau tidak dapat memenuhinya. Ketika bertemu Nabi menegur, kenapa?
Anda tidak memenuhi undanganku, sedangkan Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Abu Sa'id Al-Ansari berkata, saya sedang sholat, kemudian Nabi menyampaikan, inginkan engkau aku ajari satu surah teragung di dalam Al-Quran? Sahabat menjawab, ingin sekali. Maka Nabi bersabda, alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul adim alladhi utituhu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang maha agung. Nah, ini dalam riwayat ini banyak sekali kita temukan, di antaranya Bukhari meriwayatkan hadis yang sejiwa, Ummul Quran ya sab'ul mathani wal Qur'anul adim. Ummul Quran itu ialah sab'ul minal mathani, 7 yang diulang-ulang. Sudah pernah dan sering saya sampaikan, 30 juz Al-Quran itu intinya adalah Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah pada basmalah, inti basmalah pada Allah, dan Allah itu satu riwayat alif dan satu riwayat hu, sebagaimana dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Nah, itu seterusnya. Kemudian Imam Tirmizi meriwayatkan dan selainnya Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab ahli tafsir Madinah. Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu fit Taurat wal Injil mithlu ummul Quran. Allah tidak menurunkan di dalam Taurat dan Injil semacam ummul Quran. Ummul Quran, ya, wahya sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang, ya, wahya maksumatun baini wa baina abdi, ya, 7 yang diulang-ulang yang kandungannya dibagi antara aku dan hambaku, dan hambaku akan memperoleh apa yang dimintanya. Wal abdi wali abdi ma sa'alah, dan hambaku akan memperoleh apa yang diminta lewat Al-Fatihah ini, membaca Al-Fatihah. Kemudian dan riwayat Ad-Dailami dari Imam Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, Fatihatul Kitab ayatul kursi la yakr ma'abdun fi darim tusibahum dalikal yaum ain insun au jin. Al-Fatihah dan ayat kursi, jika seorang hamba membacanya, niscaya tidak akan terkena penyakit sihir dan guna-guna. Itu Fatihah dan ayat kursi. Ini panjang sekali apa yang dikemukakan oleh saya kutip dari Ibrahim Ali As-Sayyid Ali Isya Ad-Doktor dalam kitabnya Fadail Suwa Al-Quran. Ini ada kitab yang dikarang oleh seorang ulama Mesir, yaitu Fadail, keutamaan surah-surah Al-Quran. Ini panjang sekali hadisnya, ya. Tapi karena waktu, ya kita ambil sedikit saja. Satu di antaranya Suratul Fatihah adamu suar fil Qur'anil Karim. Surah Al-Fatihah adalah surah yang teragung dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah afdalul Quran. Surah Al-Fatihah khairun surah fil Quran. Surah Al-Fatihah fasabul minamat wal Quranul adim. Surah Al-Fatihah ruqyah. Ini Surah Al-Fatihah ruqyatun syafiyatun bi'idnillahi ta'ala minal amrad. Surah Al-Fatihah adalah ruqyah yang dapat menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Tempoh hari sudah saya sampaikan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perjalanan, kemudian para sahabat masuk ke kampung Yahudi, orang tokoh Yahudi itu sakit. Kemudian mereka bergembira mungkin ada yang bisa mengobati. Maka sahabat ini yang sudah mendengar apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW
bahwa Fatihah itu ruqyah syafiyah biidnillahi ta'ala minal amrad, maka orang itu Yahudi minta, pimpinan kami sakit, tolong mungkin ada yang bisa mengobati. Maka sahabat ini langsung mengobati hanya menggunakan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan media air di ruqyah. Kemudian tokoh Yahudi ini tokoh Yahudi ini sembuh. Ketika sembuh karena gembira, para keluarga Yahudi itu memberi hadiah seekor kambing. Maka dibawanya kambing itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai Rasulullah menanyakan, ada apa ini pakai kambing? Ada kambing. Ya Rasulullah, kami mengobati tokoh Yahudi tadi karena sakit. Dengan apa kamu mengobati? Hanya baca Al-Fatihah, kemudian media air, berdoa supaya disembuhkan. Maka sembuh pada saat itu juga, sehingga mereka itu memberi hadiah kambing. Dalam sejarah hadis itu, ketika kambing itu disembelih, maka Rasulullah SAW turut makan kambing itu, sehingga para ulama menetapkan itu jadi dalil boleh mengobati orang kafir dengan baca Al-Fatihah. Dan ini bisa dibaca dalam kitab Fusul fi Tibbir Rasul, Dr. El-Zaki, yang mengobati di Amerika hanya dengan Al-Quran, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kemudian Fatihatul Kitab, itu jadi dalil. Kedua, itu jadi dalil boleh mengambil hadiah, menerima hadiah dari pengobatan. Ya, boleh menerima hadiah dari pengobatan. Ya, kalau saya, ya alhamdulillah gitu. Ada orang yang sakit datang dulu, itu Pak Kiai sudah habis 30 juta di opname di sini, terus pindah lagi 10 juta di opname, tidak sembuh-sembuh, minta diobati. Hanya diobati dengan ruqyah Al-Quran saja sembuh, karena itu sihir orang Sumedang. Setelah sembuh, ya nuhun Pak Kiai, nuhun, langsung kembali. Jadi sembuh, tidak 1 sen pun juga dia berikan hadiah. Sedangkan tidak sembuh, 30 juta habis, 10 juta habis. Ya, tapi karena kita ikhlas, bukan karena mengharapkan hadiah. Ya, bukan mengharapkan ini, tapi ini jadi dalil boleh mengambil hadiah dari pengobatan. Ya, dan ini banyak pengalaman-pengalaman. Sekarang karena waktunya, saya ini panjang, nanti masih ada beberapa lagi. Fatihah kitab sumber kemarahan bagi setan. Setan itu sangat marah dan murka kalau mendengarkan Al-Fatihah. Idza qara'ta Fatihah ala man bihi massa junun bari'um bi'idznillah. Jika Anda membaca Al-Fatihah kepada orang yang sakit gila, dia akan sembuh dengan izin Allah. Ini saya sudah alami juga. Kemudian lam yanzil fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur mithluha. Ini sudah dibahas. Fatihah nur utituh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah adalah cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah nazalat min kanzi tahtil arsy. Fatihah itu turun dari kan aras, dari atas aras. Ini ada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Maka turun, Madaniyah juga turun. Sekarang kita ini terhindar dari 7 bahaya. Ya, ini ada di dalam buku 77 angka 7 dalam Al-Quran. Saya kutip juga dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhan, Riyadus Al-Jannah min Azkar Al-Kitab was Sunnah. Ya, Riyadu Al-Jannah min Kitab As-Sunnah. Beliau menyatakan, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Ibnu Umar, Nabi SAW bahwasanya barang siapa yang membaca 33 ayat berikut ini niscaya terhindar dari 7 bahaya dan tidak akan
kecurian yang tidak disangka-sangka, dan dia akan disehatkan, demikian juga keluarganya dan hartanya sampai subuh. Ya, tiga-tiga itu nanti Ustadz Rizky nanti membimbing istighatsah itu tadi imam membaca alif lam mim, ya, yaitu surah Al-Baqarah 1 sampai 5, surah Al-Baqarah 255 257, surah Al-Baqarah 284 286. Ini kalau menurut Imam Al-Qurtubi turun di Sidratil Muntaha tanpa Jibril. Kemudian surah Al-A'raf 54 56 3 ayatnya lihat. Kemudian surah Al-Isra 110 111 2 ayat. Surah As-Saffat. As-Saffat ini pengalaman saya menghadapi tukang-tukang sihir, ini yang paling ampuh. Ya, ada yang kita bacakan ayat kursi, abdi oge apal, tapi dihantam dengan surah As-Saffat 1 sampai 11, itu ngaleh-leh gitu ya. Ini luar biasa pengalaman di dalam Tibbun Nabawi. Kemudian surah Al-Hasyr 21 24. Ini luar biasa ini. Surah Al-Jin 34. Semuanya 3 ayat. Jadi Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 3 ayat ini disiapin dari 7 bahaya. Ini 7 bahaya. Ya, termasuk dari penyakit yang sekarang ini juga merajalela, penyakit taun. Nah, kemudian berikutnya yaitu 7 konsep menjaga kesehatan. 7 konsep menjaga kesehatan. Ya, ini amalan-amalan Pak Kiai. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha meriwayatkan, barang siapa yang membaca pada hari Jumat Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Mu'awwadatain 7 kali, niscaya terjaga dari kesehatannya antara Jumat dan Jumat. Nah ini, coba apa ini? Antara hari Jumat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwadatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, niscaya terjaga kesehatannya antara Jumat dan Jumat. Nah, ini bisa lihat di dalam Syu'abul Iman jilid 2 halaman 516 520. Ini ada kitabnya di Pak Kiai. Ya. Kedua, riwayat Imam Az-Zuhri tanpa Fatihah 7 kali sesudah Imam salam sebelum berkata-kata. Jadi hari Jumat sebelum berkata-kata 7 kali Al-Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, tanpa Al-Fatihah 7 kali Al-Ikhlas, kemudian dan Al-Mu'awwadatain. Nah, sedangkan penyembuhan as-suda, sakit kepala seluruhnya secara khusus ialah peganglah kepala orang yang sakit itu dengan tangan kanan dan tekankanlah pada telunjuk dan ibu jari pada 2 pelipis, terus bacalah Al-Fatihah 7 kali sambil berdoa dengan jeritan hati semoga Allah menyembuhkannya. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Nah ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Jadi penyembuhan. Ini bisa juga dibaca di dalam At-Tibbu Minar Rahmah, Jalaluddin Asyuti. At-Tibbu Minar Rahmah. Ini pernah konsepnya saya fotokopi dari Ustadz Muhammad Ahmad MUI Makassar, ya, karena waktu itu belum dapat kitabnya itu At-Tibbu Minar Rahmah, tapi kemudian saya cari dapat di Surabaya At-Tibbu Minar Rahmah. Di situ banyak sekali pengobatan Al-Quran lewat Al-Quran, dan paling lengkap lagi ketika membaca Fusul fi Tibbir Rasul
Dr. El-Zaki dari Mesir. Kemudian penyembuhan asyaqiqah, sakit kepala separuh dengan migran. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali, terus ayat Al-Hasyr 59, surah 59 ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana la jabalil la aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkan amsalu nadriha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nah, jadi ini riwayat dari Aisyah, Asma binti Abi Bakar. Ini istri Rasulullah sendiri juga. Nah, jadi ketiga, keempat, kelima, 7 kali pada gelas. 7 kali pada gelas ini nih, atau panci air zam-zam atau air hujan, separuh diminum dan separuh diusapkan pada kepala yang sakit, atau untuk mandi, atau diusapkan pada yang sakit, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Nah, ini wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Jadi ini 7 konsep, 7 konsep menjaga kesehatan. Ini ada, ini bisa baca di buku saya, Alij Nafsaka bil Quran, Al-Ilaj bil Quran. Tapi ada kitab dalam bahasa Arab, Alij Nafsaka bil Quran, halaman 48. Itu halaman 48. Jadi A, B, C, D, kemudian ini. Saya kira inilah nanti ditulis, diunggah di Facebook, karena ini sudah ada pada 7 angka 7 dalam tujuh angka 7 dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ini ayat ada bersahabat dengan Al-Quran. Jadi menghayati Al-Quran itu sebenar-benarnya dengan doa. Perkembangan sekarang ini demikian juga Syekh Utsaimin ini di Mekah, saya ikuti perkembangannya, fatwa-fatwanya itu sudah berubah luar biasa. Kalau dulunya itu bid'ah, tapi sekarang keluar fatwanya itu syar'i. Mengobati dengan Al-Quran, mengobati dengan zikir, at-tadawi bid-du'a, at-tadawi bid-dzikri, at-tadawi bis-shaum. Pengobatan lewat puasa, pengobatan lewat sedekah. Ini saya pernah alami. Orang yang sakit luar biasa, saya lihat hidupnya luar biasa, hanya disuruh bersedekah, alhamdulillah dia sembuh. Gitu. Karena saya temukan dalam hadis Nabi, at-tadawi bis-sadaqah, ada at-tadawi bis-shaum, ada at-tadawi bid-dzikri. Nah, ayat Asmaul Husna saya pernah mengalami, karena saya temukan khasiat daripada assalam. Ada yang sakit darah tinggi sampai 200, ibu-ibu saya suruh coba assalam, tapi niatnya supaya kembali kepada normal 130. Alhamdulillah tidak berubah sakit. Sesudah periksa lagi itu 130. Nah, assalam. Ada lagi al-majid, asyafi. Ada lagi kalau sudah lupa. Allahus syafi, Allahul kafi, Allahul mu'afi. Nah, itu apalagi? Sudah lupa. Yaitu hizib al-bahar. Ya. Allahus syafi, Allahul mu'afi, billahi alladzi la yadurru masmi syai'in. Itu panjang. Itu isi wirid-wirid pada basmalah.
Jadi menghadapi situasi kondisi sekarang ini, jangan takut kepada corona, tetapi kita harus waspada. Ya, kita tawakal dan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin tanggal 1, sekarang tanggal berapa? 2. Oh iya, tanggal 1 ambil pensiun, ya masuk ke kantor, ya itu diperiksa dulu, dilihat ini bisa, ya, silakan, ini normal Pak, kayak gini, berapa? 30 apa? Panasnya itu ya? Suhu 36. Iya 36 katanya bisa masuk. Nah, masuk ke Bank Mandiri lagi, wah itu lagi diperiksa lagi, bisa masuk. Ya, dan tadi saya dengar juga ada ulama, ya karena ini sunnah Nabi, kita tidak boleh sholat Jumat, itu sunnah Nabi. Ya, jadi bukan meninggalkan masjid. Kalau saya katakan, kalau itu sudah darurat. Jangan kalau ke pasar boleh, tapi ke masjid dilarang. Nah, itu ada. Sedangkan Al-Quran, idza nudiya lis-salati min Jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil ke salat untuk ke masjid, tinggalkan jual beli. Sekarang jual beli jalan terus, Jumat ditinggalkan. Nah, ini otaknya kemana? Dan itu dinamakan sunnah. Kalau sudah corona merajalela, ya boleh, itu sudah darurat. Tapi masih di kampung itu belum ada satupun di daerah itu yang ini, tapi sudah dilarang. Jumat ditutup, tapi pasar ramai, masya Allah. Ini terbalik. Idza nudiya lis-salati min Jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul. Baik, tinggalkan jual beli. Ini jual beli jalan terus, Jumat tidak boleh. Gitu. Ya, jadi kalau sudah bahaya, sudah ya sudah bahaya itu. Ya, kalau kita di Ciburial, alhamdulillah, ya kita berdoa sekarang. Kita berdoa dan nanti istighatsah juga online. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dhalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.